status orang percaya. Bapak Ibu semua punya status, amin. Ada yang statusnya bujangan, gadis. Ada yang statusnya sudah nyonya, ibu-ibu. Nah, bagaimana status kita di hadapan Tuhan? Itu yang akan kita pelajari bersama-sama. Lukas pasal 4 ayat 5 bagian 7. Kalau tidak ada olah, adakah yang menggantikan olah menayangkan ayat? Supaya Bapak Ibu tidak usah buka-buka HP, cukup ayatnya terlihat di sini nanti, ya. Betul-betul fokus, ya, kepada firman. Karena kalau di HP itu bukan hanya Alkitab, tetapi ada WA, ada Instagram. Buka ayat yang muncul Instagram. Lihat dulu, kayaknya bagus nih. Nah, firmannya kalah bagus. Firman yang paling bagus, amin. Makanya lihatnya ke sini. Mana olah? Ini olah apa siapa ini? Lukas pasal 4 ayat 5 sampai dengan 7. Kita baca ayat demi ayat, saya jelasin satu persatu ya. Ayat 5 dulu. Demikian bunyi firman Tuhan. Atau kita baca sama-sama dengan suara nyaring. 1, 2, 3. Kemudian ia membawa Yesus ke suatu tempat yang tinggi. Dan dalam segenap mata ia memperlihatkan kepadanya semua kerajaan dunia. Bapak Ibu Saudara yang dikasihi Tuhan. Tuhan Yesus di dalam kemanusiaannya adalah 100% manusia. Dia dilahirkan menjadi manusia. Roh Allah itu masuk ke dalam rahim Maria, dilahirkan menjadi 100% manusia. Amin. Ketika dia manusianya mati di kayu salib 3 hari bangkit kembali, lalu kembali menjadi Allah 100% Allah. Karena Yesus Kristus adalah 100% manusia, maka dia pun sama seperti kita mengalami goncangan, mengalami masalah, mengalami cobaan hidup. Salah satu pergumulan hidup, cobaan hidup yang dialami Yesus Kristus adalah ketika dia masuk ke dalam padang gurun. Pencobaan padang gurun. Roh Kudus menuntun Yesus sebagai anak manusia harus mengalami pencobaan di padang gurun 40 hari tidak makan apa-apa. Hanya minum. 40 hari tidak makan apa-apa, maka laparlah Yesus. Pada saat itulah iblis, ya pada saat Yesus sedang lemah 40 hari tidak makan hanya minum. Pada saat itulah iblis mencobai Yesus. Kalau engkau anak Allah, ubah batu itu jadi roti. Kamu lapar kan? Jawab Yesus, manusia hidup bukan dari roti saja. Berarti dia menyangkal, dia gak mau taat. Kalau dia bisa gak dia ubah batu jadi roti? Bisa. Tapi kalau dia ubah berarti dia taat sama iblis. Dia gak mau taat sama iblis. Dia jawab dengan diplomasi, ada tertulis manusia hidup bukan dari roti saja. Melainkan dari setiap firman yang keluar dari mulut Allah. Karena firman itu adalah makanan rohani bagi kita. Makanan buat roh kita, makanan buat iman kita. Sehingga iman kita bertumbuh. Nah terus yang kedua, cobaannya ini. Yaitu segala kerajaan dunia, artinya segala kenikmatan dunia, segala kemegahan dunia, segala kekayaan dunia, segala kemasyuran di dunia ini akan aku berikan kepadamu kalau kamu menyembah aku. Bapak Ibu tahu nggak, ayat ini ada yang unik loh. Di mana uniknya kalau kita renungkan ayat ini? Iblis itu kelihatannya kok unik gitu. Segala kemegahan dunia, kekayaan dunia, kemasyuran dunia, itu ciptaan siapa? Ciptaan Tuhan. Pelangi ciptaan siapa? Nyanyi ya. Pelangi, pelangi, ciptaan Tuhan. Anak TK aja tahu. Udah diajarin pelangi itu ciptaan. Gunung, pemandangan yang indah disertai pelangi yang indah. Semuanya itu ciptaan Tuhan. Itulah kemegahan dunia. Itulah kekayaan dunia. Kenikmatan dunia. Semuanya akan aku serahkan kepadamu. Emang punya siapa? Kan yang menciptakan Tuhan. Itu punya Tuhan dong. Kok bisanya iblis dengan begitu percaya diri. Ya, begitu pede bilang kepada Tuhan sang pencipta semesta alam. Akan aku serahkan kepadamu.
Tapi seolah-olah Yesus tidak menyangkal. Dan memang Yesus tidak menyangkal. Ya. Dia hanya berkata begini, ada tertulis, sembahlah engkau harus menyembah kepada Tuhan Allahmu dan kepada Dialah kamu berbakti. Begitu jawaban Yesus kalau kita baca di ayat selanjutnya. Berarti Yesus bersetuju kalau itu semua mau diserahkan kepadanya oleh iblis. Apakah iblis itu udik? Aneh? Tuhan yang menciptakan kok sekarang mau diserahkan, emang itu milik Tuhan. Tuhan sang pencipta semuanya itu. Begini Bapak Ibu ceritanya. Pada waktu di Taman Eden, singkat cerita manusia jatuh ke dalam dosa. Sebelum manusia itu jatuh ke dalam dosa, memakan buah pengetahuan yang baik dan yang jahat yang dilarang Tuhan, pada saat engkau memakannya engkau akan mati. Pada saat itu, sebelum itu Allah berfirman begini. Seluruh bumi ini boleh engkau makan buahnya. Begitu kan? Kecuali yang satu itu, buah pengetahuan yang baik dan jahat jangan engkau makan. Karena pada saat engkau makan engkau akan mati. Terus firmannya juga sebelum itu, peliharalah bumi, berkuasalah atas binatang-binatang yang berkeriapan di bumi, berkuasalah atas mereka semua, usahakanlah bumi. Mulai saat itu manusia menjadi pengusaha yang pertama. Yaitu mengusahakan bumi. Bumi diserahkan kepada manusia. Sebelum dia jatuh ke dalam dosa, bumi itu diserahkan kepada manusia untuk dikelola. Untuk dipelihara. Dan semuanya itu harus dikembalikan, diolah untuk kemuliaan Allah, itu maunya Tuhan. Tapi karena jatuh ke dalam dosa, firman Tuhan berkata kecenderungan manusia hanyalah berbuat dosa. Karena manusia sudah dibelenggu oleh iblis. Manusia sudah diperbudak. Status manusia sejak saat itu sebagai penciptaan yang sungguh amat baik berubah menjadi budak. Tadinya sangat baik, sekarang berubah jadi budak. Siapa yang memperbudak manusia? Dosa. Dosa memperbudak manusia, maka sejak saat manusia jatuh ke dalam dosa, manusia itu menjadi milik iblis. Bukan lagi milik sang pencipta. Karena apa? Dosa membuat manusia terpisah dari Allah. Manusia sudah terpisah dari Allah, jadi yang memiliki manusia sekarang adalah iblis. Manusia dikuasai oleh iblis, manusia dibelenggu oleh iblis, manusia diperbudak oleh iblis menjadi budak dosa. Kalau manusia menjadi milik iblis, maka semua yang Tuhan berikan kepada manusia, lalu manusianya menjadi milik iblis, maka bumi yang diserahkan ke manusia menjadi milik siapa? Milik iblis. Makanya dengan begitu pede, iblis berkata, akan aku serahkan semuanya itu. Kenapa? Ayat selanjutnya kita baca. Tolong yang ayat 6. Kata iblis kepadanya, segala kuasa itu serta kemuliaannya akan kuberikan kepadamu. Sebab semuanya itu, seluruh bumi itu beserta kemegahan, kemuliaan di bumi itu telah diserahkan kepadaku, kata iblis. Dan aku memberikannya kepada siapa yang ku kehendaki. Suka-suka aku, kata iblis. Sudah diserahkan kepada iblis karena Tuhan Allah menyerahkan kepada manusia. Manusianya jatuh ke dalam dosa, menjadi milik iblis, dikuasai iblis, dibelenggu iblis. Manusia nggak merdeka lagi. Maka semua yang dimiliki manusia menjadi milik iblis. Ya, yang lebih gamblang lagi, misalnya ada seorang diculik. Ya, ada orang, kenapa dia diculik? Karena di kantongnya banyak uang. Makanya kalau di kantong jangan banyak-banyak uang. Mendingan uang itu disimpan. Ada ATM, ada kartu kredit. Jadi penculik, wah, diincer ini.
Setelah diculik, dia di bawah kuasa sang penculik, maka ATM itu, uang itu menjadi milik sang penculik. Nah itu iblis itulah. Iblis itu sudah menculik Adam dan Hawa dari Tuhan sebetulnya. Maka semua yang sudah Tuhan serahkan kepada manusia itu menjadi milik iblis. Makanya iblis dengan begitu pede. Akan kuserahkan semuanya itu. Ya. Ayat 7. Lanjut ayat 7. Ya. Jadi jikalau engkau menyembah aku, seluruhnya itu akan menjadi milikmu. Ayat berikutnya Tuhan Yesus menjawab masih dengan suara lembut. Engkau harus menyembah kepada Tuhan Allahmu dan hanya kepada Dialah engkau berbakti. Dengan begitu Tuhan Yesus menyangkal. Yang iblis suruh, dia gak mau disuruh nyembah iblis. Ya. Sejak manusia jatuh ke dalam dosa, sejak saat itu terjadi perubahan status. Apa yang berubah? Manusia diciptakan serupa dan segambar dengan Allah. Setelah jatuh ke dalam dosa itu, manusia menjadi serupa dan segambar dengan iblis, dengan dunia ini. Ya. Manusia yang dulunya diciptakan sungguh amat baik, sekarang berubah menjadi jahat, bahkan sungguh amat jahat. Macan aja, harimau yang ganas nggak pernah makan anaknya. Tapi manusia makan anaknya ada nggak? Ada. Ya. Lebih ganas dosa manusia itu sudah sangat jahat. Manusia yang dirancang oleh Allah untuk menjadi alat kemuliaan Allah berubah menjadi alat kemuliaan iblis. Itu perubahan yang terjadi. Allah tidak tinggal diam. Maka dia merancang bagaimana ini supaya manusia bisa terbebas dari belenggu ini. Satu-satunya jalan adalah Yesus Kristus harus turun ke dunia mati di kayu salib. Darahnya yang akan menebus, membebaskan, memerdekakan, membenarkan, menguduskan manusia. Sehingga semua manusia itu, semua dosa-dosanya ditebus dengan darahnya. Nah ini iblis salah kaprah, apa salah, kalau bahasa Betawinya kecele gitu ya. Salah perhitungan, dia pikir kalau dia menggerakkan manusia, ya orang Yahudi, salibkan dia. Saya dikira kalau Mesias disalib dia akan menang gitu. Enggak taunya begitu disalib, darahnya itu berkuasa. Darah Yesus itu berkuasa, bahkan sangat berkuasa. Iblis dikalahkan, maut dikalahkan oleh kuasa darahnya. Wah itu iblis nyesel, kenapa anak manusia kok aku salibkan. Ternyata itu yang menjadi senjata Allah untuk mengalahkan, mematahkan iblis. Sehingga sejak saat itu manusia kembali menjadi manusia yang merdeka. Barang siapa yang percaya kepadanya yang tadinya harusnya ke neraka, mendapat pengharapan untuk masuk ke dalam kehidupan yang kekal di surga. Karena sudah ditebus, darah Yesus sudah membenarkan, yang salah sudah dibenarkan, yang tidak kudus sudah dikuduskan, yang tidak benar dibenarkan dari segala kesalahannya, yang terbelenggu oleh dosa sudah dimerdekakan oleh darah Yesus. Maka sejak saat itu manusia berubah menjadi orang merdeka daripada sebelumnya orang yang terbelenggu. Roma pasal 6 ayat 22. Roma pasal 6 ayat yang ke-22. Bacakan ya sambil menunggu. Demikian bunyi firman Tuhan. Tetapi sekarang setelah kamu dimerdekakan dari dosa dan setelah kamu menjadi hamba Allah, kamu beroleh buah yang membawa kamu kepada pengudusan dan sebagai kesudahannya ialah hidup yang kekal. Sebelum Yesus naik ke salib, darahnya menebus, menguduskan, membenarkan kita, perjalanan semua manusia adalah ke neraka. Sebab semua manusia sudah berbuat dosa dan kehilangan kemuliaan Allah. Roma 6 ayat 23, upah dosa adalah maut. Semuanya menuju hukuman yang kekal di neraka, itulah maut. Semua menuju ke situ. Tetapi setelah Yesus Kristus naik ke kayu salib,
Darahnya membenarkan, menguduskan, menebus. Maka status kita sejak saat itu ketika kita percaya kepadanya, kita adalah orang merdeka. Kita tidak lagi dibelenggu oleh dosa. Kita tidak lagi dibelenggu oleh iblis. Nah, sebagai orang merdeka, kita harusnya tidak boleh lagi hidup kita dikuasai oleh iblis. Kita manut sama perkataan iblis, nggak boleh lagi. Bagaimana ciri-cirinya? Dia selalu bisa merasakan hadirat Allah. Di saat tadi puji-pujian, Mbak Lia mimpin puji-pujian, saya merasakan hadirat Allah yang luar biasa. Kalau ada hadirat Allah yang luar biasa turun, saya khotbah rasanya enteng. Kalau ibadah, puji-pujian, nggak ada hadirat Allah, khotbah rasanya berat. Rasanya kok ngomong angel teman ya. Kalau khotbah itu rasanya enteng, karena penuh. Kita merasakan ada hadirat Allah yang luar biasa. Sehingga kita ngomong terus gitu. Ya, nggak pakai mikir lagi, langsung ada gitu. Karena Roh Kudus bekerja luar biasa. Itu bisa kita rasakan Bapak Ibu. Ya, jangan cuma benci, rindu. Ya kalau rindunya hadirat Allah sih mending ya. Rindunya pada dunia ya. Itu yang bisa dirasakan yang duniawi. Rasakan hadirat Allah, rasakan kehadirat Tuhan, rasakan jamahan Tuhan. Maka kita akan merasakan berkat-berkat Tuhan. Hidup intim dengan Tuhan. Senang memuji Tuhan, senang berdoa, senang baca Alkitab, senang menyelidiki Alkitab, senang belajar firman, hidupnya intim. Senang berkata-kata kepada Tuhan lewat apa kita berkata-kata kepada Tuhan, ngobrol, doa. Doa itu kita berkomunikasi dengan Tuhan. Kalau doa aja sebulan sekali, ya itu namanya hidupnya nggak intim. Itu hidupnya itu berarti masih terbelenggu, belum merdeka. Sebagai orang merdeka kita harus menjadi orang yang menjadi pendoa-pendoa yang luar biasa. Amin. Kita juga setelah kita ditebus dimerdekakan, kita seharusnya menjadi pemenang. Bahkan lebih daripada pemenang. Jangan kalah, jangan undur. Kena persoalan sedikit, undur, kalah. Sebagai orang merdeka kita harus selalu tampil sebagai pemenang. Karena Roh Kudus ada di dalamku. Apa yang tidak bisa aku lakukan, semua mungkin, semua bisa aku lakukan. Karena Roh Allah ada di dalamku. Semua perkara bisa kita selesaikan dengan baik. Sebagai orang merdeka kita mendapat pengharapan untuk masuk ke dalam kehidupan yang kekal. Di sorga. Kita semua jadi calon warga sorga yang tadinya sudah binasa semua, ke neraka semua. Tapi setelah kita dimerdekakan kita mendapat satu pengharapan untuk masuk kehidupan yang kekal di surga. Kenapa baru pengharapan? Karena kita masih harus melewati perjalanan iman seumur hidup kita. Kalau dalam perjalanan iman seumur hidup kita, kita berhasil mengisinya dengan perbuatan baik, maka kita akan sampai ke surga. Karena kita sudah merdeka. Arah kita sekarang ke sana, ke surga. Konsekuensinya sebagai orang merdeka apa? Kita tidak boleh lagi terikat oleh dosa. Amin. Yang terikat oleh dosa harus dilepaskan. Ya, karena kita sudah merdeka. Nggak boleh lagi terikat hidup oleh dosa. Harus mengisi perjalanan imannya selalu dengan perbuatan baik. Bertahan sampai akhir. Kenapa harus bertahan sampai akhir? Karena banyak yang tidak tahan di tengah jalan. Jatuh di tengah jalan. Itu gagal. Ya. Bertahan sampai akhir. Batas akhirnya ada 2. 1. Sampai kita meninggal, sampai kita mati. Kedua, kita panjang umur sampai Tuhan Yesus datang kedua kali. Itulah batas akhir. Perjalanan iman kita diperhitungkan sampai Tuhan Yesus datang. Atau sampai kita dipanggil Tuhan pulang ke surga. Itu status yang pertama kita sebagai orang merdeka. Status yang kedua setelah kita ditebus. Kita adalah anak-anak Allah. Yohanes pasal 1 ayat yang ke-12.
Tolong tayangkan Yohanes pasal 1 ayat yang ke-12. Demikian bunyi